Setelah pulihkan diri 6 bulan di luar negeri, dokter bilang kesehatanku sudah hampir pulih. Kali ini akhirnya bisa menjadwalkan operasi. Malam ini aku akan kasih Felix kejutan. Dia akan tahu kalau kita akan punya anak sendiri. Felix, malam ini sibuk? Nggak sibuk. Kamu di luar negeri berapa lama lagi? Aku sangat kangen padamu. Aku juga kangen. Halo sayang, halo. Kak Felix? Kamu kenapa kesini? Gimana kalau menyakiti anak kita? Aku cuma mau keluar untuk jalan-jalan. Duduk terlalu lama buat perut sakit. Sayang, aku minta maaf. Saat perusahaan perdana, aku nggak sengaja minum terlalu banyak. Jadi aku salah mengira dia itu kamu. Aku bersumpah, cuma sekali itu saja. Aku akan segera suruh dia ke rumah sakit untuk aborsi bayinya. Dan kirim dia ke luar negeri. Aku nggak akan biarkan dia muncul di depanmu lagi. Demi hubungan kita yang sudah 8 tahun, aku akan maafkan kamu kali ini. Sayang, terima kasih. Ayo, Kak Felix, kita harus ke pemeriksaan. Hailey, Bukannya kamu bilang sudah diaborsi? kamu sudah pulang. Kenapa nggak pulang lebih awal? Kasih tahu kamu, biar kamu terus menyembunyikan rahasia kotormu. Hailey, Carol masih muda. Aku yang pertama untuknya. Aku harus tanggung jawab padanya. Meskipun aku nggak bisa kasih dia status, tapi seenggaknya aku bisa minta bayi yang di perutnya menemani dia. Sayang, demi hubungan bertahun-tahun kita, janjilah padaku. Jangan menyulitkan dia, oke? Oke. Sayang, kamu ke rumah sakit. Di mana yang sakit? Sudah nggak apa-apa. Hailey. Kak Hailey pasti marah. Aku akan berlutut dan minta maaf padanya. Jangan karena aku mempengaruhi hubungan suami istri kalian. Dia sudah janji untuk kamu melanjutkan ini lebih jauh. Jadi kamu nggak perlu memohon padanya. Bu Hailey. Selama 6 bulan menjaga baik kesehatanmu dan kualitas telur juga kembali normal, sudah bisa mempersiapkan untuk IVF. Nggak perlu. Suamiku sudah mati. Kalau gitu aku bantu kamu untuk membatalkan jadwal operasi, oke? Suamimu baik sekali, selalu menemanimu saat pemeriksaan hamil. Iya. Meskipun umur dia lebih tua, tapi dia sangat mencintaiku. Bayinya bilang. Dulu, Felix juga sangat lembut dan pengertian padaku. Tapi sekarang kelembutan dan cintanya punya orang lain. Felix dan aku jadi suami istri dan memulai semuanya dari nol. Felix bersumpah dia cuma akan mencintaiku di hidup ini. Pada akhirnya, sumpah nggak bisa bertahan menghadapi waktu. Felix, pernikahan kita sudah berakhir. Kamu kemana? Bahkan gak angkat teleponku. Enggak, baru pergi ke kantor hukum. Lain kali, suruh Bella saja. Masalah kecil ini untuk apa merepotkan diri sendiri? Felix, kita bercerai saja. Kamu bilang apa?
Masalah kecil ini, kamu mau cerai denganku? Sudah ku bilang, aku dan Carol itu kecelakaan karena kamu gagal ovarium dan gak bisa punya anak. Kenapa nggak biarkan dia melahirkan bayinya? Setelah bayinya lahir, kita bawa untuk kamu membesarkannya. Saat waktunya tiba, nggak akan telat untuk kirim Carol ke luar negeri. Gagal ovarium? Kamu nggak tahu kenapa aku bisa seperti ini? Aku tahu, selama bertahun-tahun demi perusahaan, sering lembur sampai tengah malam dan nggak bisa istirahat dengan baik. Ditambah, kamu sering minum alkohol, jadi menyebabkan gagal ovarium. Tapi kamu hari ini bukannya sudah janji nggak akan melanjutkan ini. Kenapa masih mengungkit bercerai? Karena aku jijik. Hailey, sudah cukup. Aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Perasaanku padamu nggak akan berubah. Kebetulan sekarang kita punya anak. Bukannya itu hal baik. Hari ini aku sudah sangat lelah. Berhenti bersikap nggak masuk akal, oke? Enggak, Felix. Aku benci kotor. Aku kotor. Hailey, kamu tahu berapa banyak wanita di luar yang baris untuk tidur denganku? Selama bertahun-tahun, aku cuma melakukan satu kesalahan. Kamu nggak bisa lebih murah hati? Hailey, aku kasih tahu. Aku nggak setuju. Aku sama sekali nggak setuju bercerai. Kamu nggak lihat dirimu sendiri? Umur sudah nggak muda dan mengalami gagal ovarium. Selain aku, siapa yang mau menikahimu? Masalah hari ini pura-pura nggak pernah terjadi. Jangan pernah mengungkitnya lagi. Aku masih ada urusan. Harus pergi dulu. Sampah ini kamu bersihkan. Dulu kamu bilang mencintaiku. Sekarang, kamu masih mencintaiku? Iya. Aku akan bercerai. Kamu mau jadi suamiku? Hailey, kamu sudah tahu. Untuk hari ini, aku sudah menunggu sangat lama. 3 hari lagi. Datang ke kota Jardin jemput aku dan bawa kartu identitas. Oke, aku tunggu. Bu Hailey, Anda ini... Pasar luar negeri yang jadi tanggung jawabku sudah selesai dialihkan. Mulai dari hari ini, aku bukan bagian dari grup Liman. Bu Hailey, grup Liman ini dibangun sama Anda dan Pak Felix. Gimana bisa Anda pergi? Tolong pertimbangkan. Kalau kedepannya kamu nggak bahagia kerja di grup Liman, ingat telepon aku. Bu Hailey, Pak Dante dari grup Zuri bilang harus ketemu denganmu. Bawa aku ketemu Pak Dante. Hailey, kemarin aku salah. Aku salah bicara. Hari ini peringatan pernikahan tahun ke-8 kita. Semua ini aku siapkan untukmu. Maafkan aku, oke? Pertama tamparan, lalu kasih permen manis. Cukup. Ini bukannya cuma Felix di luar punya wanita dan anak. Lagi pula, kamu yang gak cukup baik. Gak bisa menyalahkan orang lain. Garis keturunan keluarga Liman gak boleh terputus. Felix sudah minta maaf padamu. Kamu mau apa lagi? Hailey, wanita harus tahu kapan harus maju atau mundur. Oh, aku tahu kapan maju atau mundur.
Hailey, di mana cincin kamu? Kamu masih marah pada aku jadi sengaja nggak pakai kan? Nggak apa, aku sudah mempersiapkan yang baru untukmu. Di mana cincin Di nikahnya? sini. Carol, kenapa kamu di sini? Bukannya sudah dibilang untuk diam di rumah dan istirahat dengan baik? Iya, tapi masalahmu lebih penting. Aku dengar kemarin kamu butuh ini saat bangun. Aku lihat ini di samping, jadi aku buru-buru antar. Kak Felix, aku sedikit haus. Kamu bisa tuangkan aku air? Oke, kamu duduk dan tunggu sebentar. Aku Oke. ambilkan air untukmu. Aku mau angkat telepon dulu. Kamu dan Carol ngobrol dengan baik. Kak Hailey? Halo, aku Carol. Cincin ini dibuat khusus sama Kak Felix untuk pernikahan kalian tahun ke-8. Model baru ini lebih cantik, lebih menarik dari model yang lama. Kakak, menurutmu... Kak Hailey, maaf, aku harusnya nggak mabuk dan tidur sama Pak Felix. Aku nggak sengaja. Aku mohon untuk melahirkan anak ini selama kamu membiarkanku melahirkannya. Meskipun anak ini akan tinggal bersama kalian, aku bisa menerimanya. Kamu mau apa? Aku nggak butuh apapun. Aku cuma mohon, biarkan aku melahirkan anak ini. Carol, cepat bangun. Sini. Hailey, kalau kamu ada yang gak puas, lampiaskan padaku. Kenapa menyulitkan Carol? Sungguh konyol. Kamu... Hailey! Hailey, awalnya aku pikir kamu orang yang baik. Gak kusangka hatimu sangat kejam. Berani suruh wanita hamil untuk berlutut padamu. Hari ini aku kasih tahu kamu, anak dia dan Felix sudah diterima di keluarga Liman. Kalau ada masalah apa, gak akan aku maafkan kamu. Kak Felix, perutku sangat nggak nyaman. Aku nggak bisa bernapas. Carol, ada apa? Mungkin tadi suasana hatiku terlalu gelisah. Ayo, cepat ke rumah sakit. Ayo. Hati-hati. Ini, telur gorengnya sudah jadi. Mie-nya juga sudah. Cepat makan. Untukmu. Kenapa cuman ada satu telur? Aku nggak suka telur. Cepat makan. Aku juga nggak suka. Sayang, tunggu aku nanti punya uang. Aku akan traktir kamu makan 10 telur goreng. Bukan. Aku akan traktir kamu makan ayam panggang. Setelah itu, kita akan mengadakan lagi pernikahan yang mewah. Nggak akan biarkan kamu menangis lagi. Felix yang sekarang, meskipun aku di depan dia nangis darah juga, di hati dia sudah nggak ada aku. Kakak, kamu sudah pulang. Kak Felix di dapur rebus sup sarang burung untukku. Kamu mau semangkuk? Hailey, kata dokter, akhir-akhir ini Carol mengalami depresi prenatal. Dan dia selalu nggak bisa tidur. Jadi aku pikir bawa dia ke rumah untuk menemaninya. Aku janji setelah tanggal perkiraan kelahirannya, aku akan suruh dia pergi langsung. Tentu boleh. Tanda tangan proyek ini. Oh, Kak Felix, aku lapar. Kapan selesainya? sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai.
Kakak, Kak Felix bilang ke depannya demi aku dan anakku dia akan belajar masak untuk merawat kami. Selamat kalau gitu. Kak Felix bilang aku bebas pilih kamar di sini. Aku lihat kamar ini besar, jadi aku pilih kamar ini. Kak Felix buang semua barang yang gak berguna ini. Kakak, apa mungkin ini kamar pengantin kamu dan Kak Felix? Maaf, aku gak tahu. Aku pindah sekarang. Gak perlu, cocok untukmu. Kakak, kamu mencari ini? Hah? Aku merasa barang ini terlalu sial, takut membentur bayi yang ada di perut. Terus aku bilang ke Kak Felix, katanya bebas mau diapain. Kak Hailey, ini siapa? Apa mungkin ibumu? Maaf Kak Hailey, aku nggak sengaja, tanganku licin. Kak Hailey, kamu mau apa? Kak Hailey, jangan. Carol, sarang burungnya sudah siap. Kak Felix, tolong aku. Cepat bangun, cepat bangun. Hailey, sudah cukup. Mau seberapa jauh kamu menyakiti dia? Apa harus menyakiti anak kami sampai keguguran baru bisa puas? Carol, kamu nggak apa? Aku merasa nggak bisa napas. Perutku sakit sekali. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Aku nggak akan biarkan terjadi sesuatu padamu dan bayinya. Penjaga! Bawa Hailey ke ruang penyimpanan dan kunci dia semalaman. Dan matikan lampunya. Kamu lupa aku klaustrofobia. Kamu mau membunuhku. Lalu kenapa? Kamu menyakiti Carol, jadi kamu harus bayar harganya. Ayo. Felix! Felix! Lepas! Penjaga! Penjaga! Aku terluka. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Pak Felix, Bu Hailey bilang dia terluka dan harus ke rumah sakit. Jangan percaya, dia pasti pura-pura. Ingat, tanpa perintahku nggak boleh buka pintu. Selamat Pak Felix, ibu dan anaknya sehat. Terima kasih, terima kasih. Hailey. Paman Lukas, terima kasih. Jangan khawatir. Mari, silakan. Kenapa bertingkah lagi? Sini sayang. Pak Felix, gawat. Bu Hailey akan menikah. Tanggalnya hari ini. Apa? Pak
Felix, gawat. Bu Hailey akan menikah dan tanggalnya hari ini. Kamu bilang apa? Bilang sekali lagi, hari ini siapa yang menikah? Bu Hailey akan nikah hari ini. Apa? Undangan ini dikirim tadi pagi. Bu Hailey yang mengirimnya. Tanggalnya hari ini. Oh, candaan macam apa ini? Kamu bilang Hailey hari ini nikah? Mana mungkin? Mana mungkin Hailey nikah sama pria lain? Dia itu istriku. Kita belum bercerai. Dia pasti marah karena beberapa hari lalu. Jadi sengaja pakai undangan ini untuk mengujiku. Dari dulu sudah kubilang, aku nggak akan cerai. Selamanya nggak akan cerai. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon tunggu. The number you are calling is not divine. Please check again the number you are calling. 8 tahun menikah. Setiap hari Hailey akan mengirim pesan selamat pagi dan selamat malam. Nggak peduli kerja sesibuk apa, nggak peduli kerja sampai jam berapa. Dia pasti akan kirim aku pesan. Tapi sebulan sejak bayi ini lahir, Hailey nggak menelponku atau kirim pesan. Kak Felix, jangan cemas. Hari ini perayaan 1 bulan anak kita. Banyak orang yang melihat. Bicarakan nanti saja masalah ini. Lagi pula, aku merasa Kak Hailey sengaja. Demi mau mempermalukanku dan kamu hari ini, dia buat undangan palsu ini. Kalau enggak, kenapa dia nggak kirim kemarin? Atau kirim besok, tapi harus hari ini? Aku merasa Kak Hailey lumayan licik. Kak Felix, apa yang kamu lakukan? Kamu pukul aku. Dengar, cuman Hailey yang jadi istriku. Tapi kamu cuma alat melahirkan anak yang menawarkan diri sendiri. Kedepannya, kalau aku dengar kamu menjelekkan dia, cepat keluar dari sini dan pergi ke luar negeri. Selingkuhan tetaplah selingkuhan. Dikira posisinya lebih tinggi. Pak Felix dan Bu Hailey bangun hubungan dari nol selama 8 tahun. Burung kenari dalam sangkar cuma untuk main-main. Dalam kemampuan, Bu Hailey lebih unggul daripada selingkuhan yang bergantung pada pria. Apa yang kulakukan? Mengkhianati istri sendiri dan membiarkan wanita lain mengandung anakku. Dan diam-diam melahirkan bayi itu. Dan membawa wanita lain ke kamar pengantin. Lebih buruknya lagi, aku memukul Hailey. Dulu aku pernah janji padanya, aku nggak akan biarkan dia menangis dan menderita. Tapi aku mengkhianati semuanya. Sebenarnya apa yang kulakukan? Investigasi undangan ini dan cari tahu di mana istriku berada. Aku nggak peduli kamu pakai cara apa. Kasih tahu aku lokasi dia sekarang. Baik. Selama aku menemukan Hailey, aku yakin dia akan memaafkanku. Kalau sekali nggak bisa ya 2 kali. 2 kali nggak bisa ya ratusan kali. Selama aku berubah, kita pasti kembali seperti semula. Hubungan selama 8 tahun. Aku nggak yakin dia bisa segampang itu melupakannya. Pak Felix, kantor catatan sipil menyatakan kamu dan Bu Hailey sudah bercerai. Tapi status pernikahan Bu Hailey tercatat sudah menikah. Cerai? Sejak kapan kita bercerai? Kenapa aku nggak tahu? Tolong tanda tangan proyek ini. Kak Felix, aku sudah lapar. Kapan makanannya jadi? Oh, sedikit lagi selesai. Dokumen itu ternyata dokumen cerai. Enggak, bahkan kalau aku sudah tanda tangan tapi tidak pergi ambil kertasnya, gimana mungkin ini bisa selesai? Ini pasti ada kesalahan. Halo. Kak Felix, aku belum sempat ucapkan selamat kamu sudah punya anak. Kamu lagi ngomong apa? Aku mau tanya, ada apa dengan kertas ceraiku? Bukannya waktu itu kamu temani istrimu melahirkan? Waktu aku telepon kamu sudah setuju. Kamu bilang kamu terlalu Sibuk, nggak bisa datang, jadi aku bantu kamu stempel. Tapi status pernikahan Bu Hailey tercatat sudah menikah. Felix, bayinya lucu sekali. Dia mirip sekali sama kamu. Iya, aku setuju. Aku lagi temani istriku lahiran. Aku matikan dulu. Aku menyetujui perceraiannya hari itu. Hailey, kenapa kamu mau ceraikan aku? Kenapa kamu sembunyikan dari aku? Kamu jelas-jelas tahu aku nggak mau bercerai. Apa kamu sudah nggak mau aku lagi? Hailey, aku nggak pernah berhenti mencintaimu. Ini salahku. Ini semua salahku. Kamu sekarang ada di mana? Pak Felix dan Bu Hailey dulunya dianggap pasangan serasi. Nggak sangka hubungan mereka akan berakhir. Semua ini karena si Carol orang ketiga ini. Sudah merusak rumah tangga orang. Memalukan sekali. Benar, memang kelewatan. Memalukan.
benar sekali. Menjijikkan, terlalu kelewatan. Owen bakal menikah hari ini. Banyak wanita yang mau menikahinya. Dia berbakat dan kaya raya. Gak sangka pria yang dulunya dingin akhirnya bisa jatuh hati. Kamu tahu dari mana? Aku tanya, kamu tahu dari mana? Pak Felix, Bu Hailey sudah ditemukan. Dia ada di kota Yoram. Kamu lihat apa? Nggak apa-apa. Aku cuma merasa kamu cantik sekali. Kamu sudah siap menikah sama aku, Tuan Putriku? Waktu masih kecil, kamu selalu minta aku pergi dan pulang sekolah bareng. Kalau aku menolak, kamu selalu panggil aku Tuan Putri berkali-kali. Apa kamu sudah suka sama aku sejak saat itu? Iya. Tapi setelah itu, keluargaku paksa aku keluar negeri. Selama 4 tahun, aku nggak bisa hubungi kamu. Kamu pergi kuliah ke tempat lain dan menikah dengan Felix. Sejak itu aku nggak pernah lagi mengganggu kamu. Setelah itu, aku selalu menghindari semua tempat di mana kamu dan Felix selalu bersama. Sampai hari pernikahanmu tiba. Halo, Owen? Hailey, apa kamu bisa nggak menikah dengan dia? Aku suka kamu. Sudah dari dulu. Aku ini lagi ngomong apa? Hailey, selamat atas pernikahanmu. Kamu harus bahagia. Masih ada yang mau aku sampaikan. Kalau suatu hari kamu bercerai, kamu harus kasih tahu aku. Aku bakal terus menunggumu. Tuan putrimu akhirnya sudah siap menikah dengan kekasihnya. Kalian lagi ngapain? Felix? Hailey, Pak Felix terlalu terburu-buru datang ke sini. Tolong turun ke lobi lantai 1. Terima kasih. Aku datang untuk bawa kamu pulang. Pulang? Pulang kemana? Kita berdua sudah bercerai. Mau pulang kemana? Aku nggak pernah mau bercerai dengan kamu. Itu kamu yang menipu aku untuk tanda tangan. Felix, kamu ini sudah dewasa. Untuk apa aku menipu kamu untuk bercerai? Kalau kamu sudah lupa, biar aku ingatkan kamu lagi. Itu karena kamu sibuk masak untuk pacar barumu. Atau karena kamu terlalu sibuk untuk membahagiakan dia? Iya, aku mengaku. Aku sudah dibutakan. Tapi aku masih sayang sama kamu. Aku cuma perlakukan Carol dengan baik. Karena dia ibu dari anakku. Makanya aku... Felix, aku belum sempat menuntut kamu. Tapi kamu sudah datang sendiri. Kalau begitu, ayo kita selesaikan semua urusan kita sekaligus. Kalau kamu gak bisa mencintai dia dengan tulus dan setia sepanjang hidupmu, seharusnya kamu gak usah mendekatinya. Kamu tahu gak berapa banyak orang yang mau menikahi dia? Aku gak tahu. Demi orang asing, kamu kurung dia di gudang. Aku benar-benar meremehkan kamu. Kalau aku tahu ini bakal terjadi 8 tahun lalu, aku pasti sudah bawa Hailey keluar dari pesta pernikahanmu. Bawa dia pergi. Memangnya kamu punya kemampuan itu? Aku kasih tahu kamu, Hailey itu mencintai aku. Aku satu-satunya yang dicintai sama dia. Dia ini menikah sama kamu cuma karena lagi marah. Cepat atau lambat aku bakal menangkan dia kembali. Dan saat itu tiba, bersiaplah untuk menangis. Felix! Felix, dasar pria brengsek. Kamu gak tahu sebesar apa cintaku ke dia daripada kamu. Tenang saja, aku gak bakal kasih kamu kesempatan itu. Felix, atas dasar apa kamu bilang aku masih sayang kamu? Kamu tahu nggak, di hari pertama aku lihat kamu dan Carol di rumah sakit, aku sudah kayak jadi orang gila.
Tapi aku masih berpura baik-baik saja di depanmu dan masih bersabar. Aku cuma bisa menahan sakitnya sendirian. Sejak saat itu aku berjanji, setelah kejadian ini aku nggak bakal memaafkanmu. Waktu lihat kamu dan Carol di rumah sakit, aku sudah nggak mencintaimu lagi. Hailey, ini salahku. Aku mengaku salah. Maafkan aku. Aku sudah hancurkan semuanya. Aku datang ke sini cuma mau minta maaf sama kamu. Ayo pulang kembali denganku. Kita mulai dari awal. Kita mulai hubungan kita kayak dulu lagi. Aku bersumpah, aku bakal putuskan hubunganku dengan Carol. Aku gak menginginkan anak itu lagi. Aku janji mulai sekarang gak bakal ada orang ketiga lagi. Aku tahu kamu gak bakal maafkan aku. Tapi aku mohon, tolong kasih aku kesempatan terakhir. Nggak mungkin. Kita sudah nggak bisa bersama lagi. Kamu tahu nggak? Aku sudah sembuh di hari waktu aku lihat kamu dan Carol di rumah sakit. Hailey, kamu bilang apa? Kamu sudah sembuh. Kalau gitu, kita sudah bisa punya anak. Sayangnya, aku nggak mau sama kamu lagi. Enggak. Hailey, kamu ini masih marah sama aku ya? Aku jijik sama kamu. Pengawal! Lepaskan aku! Hailey, ini semua salahku. Maafkan aku. Jangan menikah dengan orang lain. Aku mohon Hailey. Aku nggak sanggup melihat kamu dengan orang lain. Hailey, aku mohon. Bukannya kamu bilang aku sudah tua dan sakit, jadi nggak ada yang mau sama aku? Felix, cintamu sudah pudar seiring berjalannya waktu. Mana mungkin aku mau ulang kesalahan yang sama? Owen sudah mencintai aku bertahun-tahun, jadi aku pantas yang lebih baik. Kamu nggak pantas. Bawa dia keluar. Hailey! Ayo jalan, Hailey! Apa tanganmu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tuan putrimu sudah siap menikah dengan pangeran pelindungnya. Ini semua nyata, benar kan? Akhirnya aku bisa menikah dengan tuan putriku. Ini semua nyata. Hailey, ibu mendoakan semoga kamu dan Owen bahagia selamanya, menua bersama seumur hidup. Terima kasih, Ibu. Mari kita sambut pengantin wanita ke atas panggung. Kita sudah melewati 8 tahun. Dan saat ini, akhirnya kita bisa bahagia selamanya. Pengantin pria dan pengantin wanita bertukar cincin. Hailey! 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 Hailey, aku gak bakal menyerah. 8 tahun hubungan kita, aku mengaku bersalah. Tapi setelah 8 tahun itu, aku gak percaya kamu bisa lupakan begitu saja. Grup Liman itu hasil kerja keras kita berdua, layaknya anak kita sendiri. Hailey, gimana mungkin kamu rela tinggalkan aku? Hailey, aku bakal membuat kamu kembali ke sisiku. Hailey, hari ini kamu pasti sudah capek. Nggak capek. Hari ini aku senang sekali, nggak capek sama sekali. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Rumah ini kedap suara. Kalian berdua nggak usah takut soal itu. Selamat malam. Selamat malam, Ibu.
Pangeran pelindungku, beradu di malam yang indah nggak ternilai harganya. Gimana kalau aku bantu kamu mandi? Kalau ini bagian dari mimpi, aku harap gak bakal bangun dari tidurku. Bawa istriku pergi. Ya, Owen, beraninya kalian masuk ke rumahku. Aku akan membuat kalian menyesal. Bergeraklah. Kalau bisa ambil istriku. Hadiahnya bakal naik 2 kali lipat. Hailey, mereka nggak bakal sakiti aku. ayo. Hailey! Kumpulkan semua orang, bawa istriku pulang dengan aman. Felix, kita berdua sudah bercerai. Kamu begini juga nggak ada gunanya. Hailey, waktu kita dalam kesulitan dan tinggal di rumah sewa, kamu bilang gak bakal tinggalkan aku selamanya. Tapi kenapa kamu tinggalkan aku? Aku bakal tebus semua kesalahanku sepanjang hidupku. Ayo kita menikah lagi. Sebaiknya kamu jangan pikirkan itu lagi. Gas lebih kencang. Pak Felix, rekan kita lapor ada pihak gak dikenal yang mengincar. Kemungkinan rencana kita sudah terbongkar. Ganti ke rencana B. Felix, berhenti buang-buang waktumu. Yoram ini wilayahnya keluarga Hugo. Kamu nggak bisa kabur. Kamu itu milikku. Aku gak bakal biarkan kamu tinggalkan aku. Aku sudah nggak mencintai kamu. Bisa nggak kita berpisah dengan tenang? Tanpa kamu, aku bisa gila. Kenapa kamu ada di sini? Kak Felix, aku lihat kamu sendirian ke Yorim. Aku khawatir. Kak Hailey, maafkan aku. Ini semua salahku. Sudah merusak hubungan kalian. Kalian baikan saja. Aku bisa keluar negeri dan tinggalkan kalian selamanya. Aku cuma mau kamu maafkan Kak Felix. Kamu rela? Kak Hailey, selama kamu mau kembali, aku bakal pergi dari sini. Oke, kalau begitu pergilah. Kak Felix, aku pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Dan juga rawat baik-baik anak kita. Kenapa? Sekarang gak rela? Kalau begitu kamu tinggal saja. Pesan tiket ke luar negeri. Bawa dia pergi dari sini. Jangan! Kak Felix, tolong kasih aku waktu. Aku masih mau lihat anak kita lebih lama lagi. Bawa dia. Kak Felix! Kak Felix! Istriku, sekarang Carol gak bakal bisa ketemu kita lagi. Gimana kalau kita mulai dari awal? Pak Felix, jangan pernah sentuh aku lagi. Kalau suamiku lihat, dia bakal cemburu. Kenapa mobil itu belum sampai juga?
Felix, kamu pikir Diorim ini bisa bawa orangku pergi? Owen, kamu kira kamu bisa puas merebut istri orang? Sebagai direktur grup Liman, kamu menerobos rumah orang lain secara ilegal dan melakukan penculikan. Cuma dengan pelanggaran ini saja, itu cukup untuk penjarakan kamu bertahun-tahun. Sakit nggak? Nggak sakit. Aku masih bisa pukul dia beberapa kali. Owen, kali ini kamu bisa menang, tapi aku nggak bakal menyerah. Hailey itu milikku. Hailey, sekarang aku mau mengirim dia ke penjara. Kalau dia masuk penjara, grup Liman bakal berantakan. Lagi pula itu juga bagian kerja kerasku. Aku nggak mau grup Liman kenapa-napa. Kenapa? Kamu merasa kasihan sama mantan suamimu? Orang kayak dia, kenapa harus dikasihani? Lepaskan aku! Owen, aku nggak bakal biarkan kamu. Aku bakal bunuh kamu. Bawa dia pergi. Terima kasih pangeranku sudah datang selamatkan Tuan Putri. Iya, akhirnya aku bisa jadi pangeran pelindungnya selama-lamanya. Aduh, sudah cukup. Kamu harus makan yang banyak supaya badanmu cepat pulih. Kalau begitu, kamu juga harus makan yang banyak. Badanku baik-baik saja. Badanmu memang baik-baik saja, tapi semalam bukannya keluar banyak energi. Dasar kamu ini. Anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu. Biar aku saja. Iya. Akhirnya Owen sudah menikah juga. Dan juga bubur ini enak sekali. Aku pasti makan yang banyak. Ibu, apa kamu sudah lupa sama Hailey? Apa aku pernah ketemu Hailey? Waktu dulu kita tinggal di gang kecil itu. Oh, anaknya Pak Rudi. Iya, aku sudah ingat. Waktu itu Owen ini cuma suka sama kamu. Kesehatan Paman Leo kurang bagus. Harus berobat di luar negeri. Setelah bertahun-tahun, Owen juga nggak bisa hubungi kamu. Kalau nggak ada masalah dari dulu, kamu pasti sudah jadi anak mantuku dari dulu. Ibu. Pantasan waktu aku pulang kembali rencanakan kencan buta untuk dia selalu menolaknya. Ternyata di hatinya sudah ada orang yang dia cintai. Kenapa kamu nggak kasih tahu ibu dari awal? Kenapa kamu nggak kasih tahu ibu dari awal? Itu, ibu, makan yang banyak. Iya. Hailey, mulai sekarang ini juga rumahmu. Aku dengar Owen bilang kamu berhasil dirikan perusahaan dari nol. Itu bagus sekali. Nantinya tolong sering bantu Owen juga. Grup Hugo nantinya bakal jadi milik kalian berdua. Kamu lihat, setelah bertahun-tahun Owen benar-benar kesulitan tanggung beban keluarga Hugo sendirian. Sekarang kamu sudah punya kemampuan. Kamu harus banyak perhatikan urusan bisnis keluarga Hugo ke depannya. Ingat ini. Kalian berdua harus rencanakan lebih awal untuk punya anak. Biarkan aku yang jaga. Kalau enggak, aku bisa merasa bosan. Iya, Ibu. Aku bakal perhatikan bisnis keluarga kita lebih banyak. Nggak bakal biarkan dia menderita. Iya. Oh, iya. Aku masih harus kembali ke Jardin. Masih ada urusan yang belum kuselesaikan. Oke, kalau begitu aku temani kamu pergi. Anggap saja ini jadi bulan madu kita. Aku juga mau lihat-lihat gimana kota tempat kamu tinggal. Begitu sampai di sana, kamu harus temani aku jalan-jalan dan makan yang enak. Baru menikah tapi sudah mau pergi. Ya sudahlah, terserah kalian berdua saja. Felix, karena kamu memilih untuk terus mengganggu, kali ini aku bakal buat kamu kehilangan segalanya dan gak bakal kasih kesempatan.
Kak Felix, aku mohon jangan kirim aku ke luar negeri. Aku janji aku bakal nurut dan diam di rumah saja. Aku bakal lakukan apa yang kamu mau. Selama kamu gak paksa aku pergi tinggalkan anak kita, aku bisa menerima semuanya. Kamu harus pergi dari sini. Aku bakal kasih kamu uang kompensasi supaya kamu bisa hidup dengan nyaman di luar negeri. Soal anak kita, aku bakal carikan dia keluarga angkat. Aku dan Hailey bakal punya anak kita sendiri. Ini baru namanya anak yang asli. Kak Felix, Kak Hailey itu sudah menikah dengan Owen. Owen itu direktur dari grup Hugo, satu-satunya anak dari keluarga Hugo. Dia jauh lebih kuat daripada keluarga Liman. Kak Hailey gak bakal mau pulang. Cuma aku yang mencintaimu, Kak Felix. Aku satu-satunya orang yang baik sama kamu. Hubunganku sudah begitu lama dengan Hailey. Dia pasti cuma marah saja. Begitu aku ingatkan dia masa lalu kita, dia pasti bakal berubah pikiran. Aku sudah pesankan tiket pesawat besok. Sebaiknya jangan macam-macam. Kalau enggak, kamu tahu gimana aku bertindak. Oke, aku akan turuti. Kalau Kak Hailey nggak mau, aku bisa bawa anak kita tinggal di luar negeri. Aku akan merawat anak kita dengan baik. Kamu juga bisa cari kebahagiaan baru di sana. Carol, kamu kenapa? Bangun, ini... Ayah, aku nggak apa-apa. Apa kamu lagi menganiaya Carol? Aku kasih tahu kamu. Carol, dia itu ibu dari cucuku yang baik. Jangan sampai kamu nggak tahu diuntung. Ayah. Ayah, aku nggak apa-apa. Cuma Felix mau perbaiki hubungan sama Kak Hailey. Jadi dia suruh aku pergi ke luar negeri. Nggak boleh. Kamu tetap tinggal di keluarga Liman. Nggak boleh pergi kemanapun. Kalau kamu pergi, gimana sama cucuku? Hailey sudah bercerai sama kamu dan menikah lagi. Apa yang kamu harapkan dari dia? Dia sama sekali nggak menghargai keluarga Liman. Menurutku, yang terpenting sekarang itu mengurangi saham Hailey di grup dan mengusirnya keluar. Felix, di momen krusial ini, jangan sampai kamu salah ambil keputusan. Ayah, grup Liman dibuat sama aku dan Hailey. Meskipun aku menjabat direktur utama, sebagian besar bisnis dikembangkan sama dia. Tanpa Hailey, nggak ada grup Liman. Kalau Hailey pergi tinggalkan grup Liman, harga saham grup akan anjlok tajam. Aku nggak peduli. Sekarang dia sudah merasa hebat, berani meninggalkan keluarga Liman. Dan menikah sama orang lain artinya dia nggak menghargai kita. Sekarang, kamu harus cari cara untuk mengusirnya dari grup. Kak Felix, menurutku ucapan ayah benar. Kak Hailey sudah bertekad untuk bersama Owen. Kalau dia berbuat jahat ke grup Liman saat ini, perusahaan kita akan terancam. Kalau grup Liman bermasalah, apa yang bisa kamu pakai untuk bersaing? Benar juga, Felix. Ini bukan waktunya untuk mengingat kenangan lama. Kak Felix, selama aku masa pemulihan, Kak Hailey nggak pernah datang ke kantor. Aku takut perusahaan bermasalah, jadi aku secara pribadi hubungi klien. Sejauh ini hubungan stabil, tapi kamu tahu sendiri gimana karakter klien Kak Hailey. Aku khawatir nantinya... Hailey ini pergi begitu saja tanpa pamit. Sekarang dia berhubungan sama keluarga Hugo yang berpengaruh. Sama sekali nggak memandang keluarga Liman. Felix, menurutku Carol orangnya cukup baik. Gimana kalau biarkan Carol menggantikan jabatan Hailey di grup Liman? Dengan begitu, kamu juga akan merasa tenang kan? Nggak bisa. Kalau Hailey tahu Carol masih ada di dekatku, dia makin nggak mungkin memaafkanku. Aduh Kak Felix, izinkan aku tinggal beberapa hari saja. Aku janji begitu kamu temukan orang yang cocok, aku akan langsung pergi. Sekarang perusahaan lagi masa transisi yang krusial. Harus ada orang yang sudah kenal para klien untuk menangani pekerjaan. Baiklah, beberapa hari ini aku sendiri yang akan hubungi beberapa klien besar, sedangkan klien lainnya serahkan ke departemen penjualan. Aku nggak percaya grup Liman nggak bisa berjalan tanpa Hailey. Felix, menurutku Carol orangnya cukup baik. Nggak seperti Hailey yang dulunya nggak bisa hamil. Gimana kalau kalian menikah? Ayah, penyakit Hailey sudah sembuh. Jangan bicara seperti itu lagi. Gimana pun juga, aku lebih suka Carol. Felix, pikirkan baik-baik. Jangan sampai nantinya kamu gak dapat apa-apa dari keduanya.
Felix, karena kamu nggak bisa lupakan Hailey, jangan salahkan aku bertindak kejam. Aku baru saja berhasil naik kelas. Nggak mungkin biarkan kamu buat aku jatuh. Pergilah ke neraka. Kak Hino, tolong singkirkan seseorang untukku. Siapa? Felix, dari grup Liman. Aku ingat. Dia dulu orang yang dekat sama kamu kan? Memangnya kenapa? Kalau Felix hilang, grup Liman akan jadi punya aku. Kak Hino pasti juga mau adik ini sukses, kan? Oke. Aku terima pekerjaan ini. Tapi harganya harus ditambah. 8 juta. Oke, tapi sekarang aku cuma punya 5 juta. Sisa pembayaran aku lunasi setelah aku kuasai grup Liman. Oke. Selamat kerjasama. Felix, aku sudah memohon tapi kamu nggak kasih kesempatan. Aku terpaksa akhiri hidupmu. Nantinya anak kita yang akan jadi pewaris grup Liman. Tenang saja, aku akan besarkan dia dengan baik supaya dia jadi penerus perusahaan. Felix selalu bilang mencintaimu, tapi di saat yang sama dia masih berdekatan sama wanita. Bukannya dia tahu wanita itulah penyebab utama perpisahan kalian. Dia cuma nggak terima aku pergi begitu saja. Dia kira selama dia masih mencintaiku, aku akan tetap menunggunya. Dia mau menikmati kebersamaan sama orang lain sekaligus mau kepuasan batin. Benar-benar mau semuanya sekaligus. Ayo pergi. Owen, hari ini aku ketemu Bu Wina dari grup Calvin. Dia kasih penawaran tertinggi untuk saham grup Liman. Kita ini suami istri. Kenapa kamu gak bolehin aku bantu kamu? Sayang, aku mau selesaikan sendiri dulu. Kalau aku nggak sanggup, baru aku minta tolong kamu ya. Oke, aku percaya kamu. Bu Hailey, Bu Wina, ternyata Pak Owen di sini. Berarti kabar yang beredar di luar kalau kalian berdua sudah menikah itu benar. Bu Wina memang cepat terima informasi. Silahkan duduk. Bu Hailey mau menjual saham grup Liman. Sepertinya kamu akan pindah ke keluarga Hugo. Aku memegang 20% saham grup Liman. Berdasarkan nilai pasar, harganya seenggaknya 100 juta. Penawaran yang Bu Wina kasih sebelumnya masih berlaku. Dulu aku mengira setelah mencairkan dana kamu akan tetap bertahan di grup Liman. Tapi sekarang sepertinya enggak. Harga saham grup Liman pasti akan anjlok. Jadi nggak masuk akal kalau harganya tetap sama seperti dulu. Menurut gaya bisnis Bu Wina nggak pernah cuma menunggu keuntungan. Aku janji sama Bu Wina, dalam 1 minggu ke depan aku nggak akan meninggalkan grup Liman. 50 juta. Kalau aku menjualnya perlahan-lahan, kerugianku nggak akan lebih dari 10 juta. Tentu saja, Bu Hailey bisa menjualnya satu persatu sendiri. Tapi untuk mencairkan seluruh saham sekaligus itu butuh banyak waktu dan tenaga. Belum lagi kalau kondisi pasar berubah, hasilnya nggak bisa dipastikan. Nggak apa-apa. Aku akan menyebarkan kabar atas nama keluarga Hugo kalau kami minat beli seluruh grup Liman. Bu Wina, gimana menurutmu? Karena Pak Owen sudah bilang begitu, urusan jadi mudah. 300 juta. Aku beli 20% sahammu yang ada di grup Liman. Sepakat. Aku akan suruh orang kirim kontrak. Hari ini, jamuan ini aku yang bayar. Ayo minum sampai puas. Maaf. Istriku, nggak boleh minum alkohol. Kalau begitu, ganti dengan teh. Oke. Bersulang. Masih bisa. Felix, perutku terasa nggak nyaman. Aku benar-benar nggak bisa minum lagi. Kontrak sudah ditandatangani. Nanti kamu saja yang bicara sama mereka. Aku sudah minum obat flu hari ini. Nggak boleh minum alkohol.
Tamu hari ini klien besar perusahaan. Pesanan dari mereka sangat penting bagi kita. Kalau mereka nggak senang, kerjasama di masa depan akan terganggu dan kita nggak sanggup menanggung resikonya. Sayang, tahanlah sebentar saja hari ini, oke? Setelah pulang, aku pasti akan menebus semua ini. Dulu aku benar-benar buta, mengira Felix benar-benar mencintaiku. Sangat konyol. Mau aku temani kamu? Nggak perlu. Aku masih punya pengaruh di grup Liman. Oke. Aku tunggu di mobil. Bu Hailey, Bu Hailey. Aku pikir aku salah masuk ruangan. Kakak, kamu sudah kembali. Dulu Felix membohongiku dengan alasan menemui klien dan membawaku ke ruang tamu. Aku minta orang menaruh barang-barangku yang sudah beres ke ruang kantor. Di mana barang-barangku? Kakak, aku pikir kamu nggak akan kembali dan pilih tinggal di keluarga Hugo. Barangmu sudah aku pindahkan ke gudang. Siapa yang kasih kamu hak untuk duduk di ruang kerjaku? Hailey, kamu sudah berhubungan erat dengan keluarga Hugo. Seharusnya kamu diam di sana saja. Untuk apa kembali ke grup Liman? Bukannya kamu tahu grup Liman nggak menyambutmu di sini? Bukannya kamu tahu grup Liman nggak menyambutmu di sini? Jangan cari perhatian di depanku. Aku nggak akan membiarkan kamu. Hailey, kamu benar-benar bodoh. Bahkan suamimu nggak bisa kamu kendalikan. Apa nyaman rasanya dihianati? Oh, iya. Aku belum kasih tahu kamu. Hubunganku sama suamimu bukan cuma saat mabuk. Setelah aku melahirkan, kami juga sering bersama. Hailey, sepertinya kamu nggak terhindarkan dari nasib dihianati seumur hidup. Aku masih direktur utama grup Liman. Kamu mantan sekretaris, cepat pergi dari sini. Penjaga, bawa dia keluar. Bu Hailey, sekarang jabatanmu sementara dipegang sama Carol. Sepertinya aku terlalu tinggi menilai Felix. Bu Hailey, sebaiknya kamu bicara baik-baik sama Pak Felix. Kalian dulunya suami istri, pasti ada jalan keluarnya. Felix, terima kasih atas keacuhanmu. Sekarang aku bisa bertindak tanpa rasa ragu ke kamu dan grup Liman. Aku mau lihat saat kamu nggak punya apa-apa, siapa yang akan tetap tinggal di sisimu. Bu Hailey! Bu Hailey. Felix tahu kamu sudah kembali, tapi dia sedang dinas luar. Dia bilang ke aku supaya kamu tunggu di ruang kerjanya. Dia akan tiba dan ada hal yang mau dibicarakan. Tempatku sudah nggak ada lagi di sini. Aku nggak perlu tinggal. Lagi pula nggak ada yang bisa dibicarakan. Bu Hailey, selama kamu nggak ada, pekerjaan harus ada yang mengerjakan. Pak Felix bilang jabatanmu akan selalu dia sisakan buat kamu. Aku nggak salah paham. Aku cuma percaya apa yang kulihat sendiri. Awalnya aku mau datang untuk selesaikan urusan. Ternyata semuanya sudah diatur sama orang lain. Ada apa sayang? Ruangan kerjaku sudah diambil alih Carol. Bahkan jabatan pun dia gantikan. Kebetulan, semua sahammu sudah kamu jual ke Bu Ina. Artinya kamu gak ada hubungan lagi sama grup Liman. Hari ini, grup Hugo akan mengumumkan niat untuk mengakuisisi grup Liman. Setelah harga saham naik, Bu Ina akan jual seluruh sahamnya. Setelah itu, kita akan menekan harga sahamnya sampai jatuh ke titik rendah. Aku bilang mau selesaikan ini sendiri, tapi kamu tetap pakai dana untuk bantu aku. Nanti setelah istriku benar-benar menguasai grup Liman, di bawah kepemimpinannya akan kembali berjaya. Sekarang itu waktu terbaik untuk investasi, dijamin untung tanpa resiko. Hailey sudah kembali ke kota Jardin.
Bukannya aku suruh kamu segala cara supaya dia tetap tinggal. Maaf Pak Felix, aku gagal menahan Bu Hailey. Dia menyuruhku menyampaikan dia nggak ada lagi yang bisa dibicarakan sama kamu. Saat Bu Hailey kembali tadi, dia lihat Carol menempati ruang kerjanya. Dia sangat marah, bahkan sampai memukul dia. Carol, gimana bisa menempati ruangan Hailey? Selama kamu gak ada, Carol mengadakan rapat tingkat direktur. Dia menyatakan dirinya menjabat sementara wakil direktur pemasaran dan ambil alih ruang kerja Bu Hailey. Ini bukan perintah kamu. Kapan aku pernah menyuruh Carol menggantikan Hailey? Panggil dia ke sini sekarang. Setelah kejadian itu, Carol diantar Bella ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku nggak tahu apa dia masih ada di kantor. Apa aku harus? Aku cari Hailey. Bilang ke Carol untuk kosongkan ruang kerja dan pergi dari grup Liman. Kasih perintah ke Satpam. Mulai sekarang Carol dilarang menginjakan kaki di grup Liman selamanya. Baik. Hei, nggak pernah diajar ibumu nabrak orang harus. Tolong, Pak Felix. Tolong, ada orang membunuh. Felix, kamu nggak apa-apa? Hailey. Kak Felix, kamu pasti baik-baik saja. Cepat panggil ambulans. Dokter, dia nggak apa-apa kan? Pasien mengalami shock karena kehilangan banyak darah. Kondisinya sangat kritis. Kamu keluarganya, bersiaplah menghadapi kemungkinan terburuk. Tolong, selamatkan dia. Kami akan berusaha maksimal. Ayah, tenanglah. Felix akan baik-baik saja. Benar, Pak Felix orang yang beruntung pasti terhindar dari bahaya. Gimana keadaan putraku? Luka mengenai bagian vital. Nyawanya berhasil diselamatkan, tapi dia masih nggak sadarkan diri dan harus dipindahkan ke ruang ICU pemantauan. Anakku, jangan buat ayah takut. Jangan sampai terjadi apa-apa. Dokter, berapapun biayanya, tolong selamatkan dia. Tenang saja, kami akan merawatnya sebaik mungkin. Anakku. Ayah, tenang. Dokter bilang dia nggak dalam bahaya. Tapi dengan keadaan sekarang, grup Liman nggak boleh ada masalah. Benar. Grup Liman itu hasil kerja keras Felix. Oh iya, Carol. Kamu sudah lama bersama Felix dan paling paham kondisi perusahaan. Kamu harus jaga stabilitas perusahaan. Tenang, Ayah. Aku nggak akan biarkan grup Liman bermasalah. Bella, sekretaris Noah. Selama ini, kalian harus bantu Carol untuk jaga perusahaan. Baik. Karena Felix lagi nggak ada, panggil semua staf grup untuk rapat. Aku akan menjabat sementara sebagai direktur utama. Baik, aku akan kasih tahu semua orang. Carol, perubahan jabatan direktur utama harus disetujui Dewan Direksi. Aku harus melaporkan hal ini ke Dewan. Felix itu pemegang saham terbesar dan dia nggak keberatan, jadi nggak perlu campur tanganmu. Aku tahu, kamu itu orang kepercayaan yang diangkat sama Hailey. Sekarang aku resmi kasih tahu, kamu bukan lagi asisten direktur. Laporkan diri ke bagian kebersihan untuk bersihkan toilet. Carol, aku mengundurkan diri. Kamu cuma orang ketiga yang naik jabatan. Jangan sombong terlalu lama. Sekretaris Noah, kamu juga berpikir begitu? Tentu saja enggak. Sekarang kamu sudah punya anak sama Pak Felix dan ayah mertua juga sangat menyukaimu. Kalau sesuatu terjadi sama Pak Felix, kamu itu pemimpin sah grup Liman. Aku tentu akan selalu mendukung dan membantu kamu sepenuh hati. Ternyata Sekretaris Noah pintar melihat peluang. Masa depanmu cerah. Kalau begitu, aku akan undang para petinggi untuk rapat. Mulai sekarang grup Liman akan ada di tangan keluarga Zen.
Bu Wina dari grup Calvin mengundangmu ke jamuan malam ini. Pasti dia mau berterima kasih karena saham yang kamu kasih membuatnya untung besar. Semoga dia sudah jual seluruh sahamnya. Malam ini akan ada berita besar. Besok nilai saham grup Liman akan jatuh drastis. Selamat sebelumnya untuk Bu Hailey yang akan menjadi pemegang saham utama grup Liman. Kehadiran Bu Hailey dan Pak Owen membuat jamuan grup Calvin semakin megah. Bu Wina nggak usah terlalu sopan. Grup Calvin memang salah satu investor terbesar di negeri ini. Semua tamu di sini tokoh investasi ternama dari berbagai bidang. Bu Hailey, kamu tebak siapa yang akan mewakili grup Liman malam ini? Mungkin cuma Felix yang bisa menghadiri jamuan ini. Nanti kamu akan tahu. Carol? Kenapa dia di sini? Sekarang Carol yang memegang kendali grup Liman. Apa Felix sudah gila sampai menyerahkan perusahaan ke dia? Bu Wina, selamat. Tahun ini skala modal Calvin meningkat 10% lagi. Kalau ada proyek bagus ke depannya, tolong perkenalkan ke aku. Bu Carol, sekarang kamu direktur utama grup Liman. Aku pasti akan kasih tahu kamu proyek bagus. Kita cari untung bersama. Kak Hailey, dulu kamu pukul aku dan rasanya sangat sakit. Karena kamu mantan istri Felix, aku bisa membiarkanmu tetap memegang hak saham. Tapi kamu harus menyerahkan seluruh saham grup Liman ke aku. Aku bukan orang yang gak masuk akal. Aku kasih kamu keuntungan tambahan 15%. Ternyata Felix benar-benar salah menilai orang sampai menjadikanmu direktur utama. Sepertinya Kak Hailey belum tahu ya, Felix ditusuk orang luka parah dan masih dirawat. Nyawanya belum pasti. Jangan-jangan Kak Hailey benci karena putus cinta, jadi suruh orang menusuk dia. Kalau memang benar, aku justru berterima kasih. Kalau enggak, gimana aku bisa jadi direktur utama grup Liman? Carol, jangan menuduh sembarangan. Hailey nggak mungkin menyewa orang jahat untuk membunuh. Kak Hailey benar-benar beruntung. Baru saja meninggalkan Kak Felix sudah dapat pria tampan seperti ini. Aku benar-benar iri. Felix sangat baik sama kamu dan kalian punya anak. Tapi kamu malah begini. Kak Hailey, apa yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti. Felix itu ayah anakku. Mana mungkin aku melukainya? Sebaliknya kamu sekarang menuduhku tanpa bukti. Aku bisa tuntut kamu karena fitnah. Semua, hari ini itu hari bahagia grup Calvin. Bicara sopan, hormati aku. Mau sahamku? Mimpi saja. Hailey, aku resmi kasih tahu kamu dipecat. Aduh, ingatan aku pendek. Aku hampir lupa kamu sekarang dilindungi sama direktur utama grup Hugo. Mungkin jabatan direktur utama grup Liman gak lagi menarik bagimu. Carol, jangan pikir karena Felix sedang sakit kamu bisa menduduki jabatan direktur utama grup Liman. Kak Hailey, sepertinya kamu kurang mengenalku. Aku gak peduli hubungan yang abadi. Yang penting pernah punya itu. Aku sama Felix, kita saling punya satu sama lain, gak pernah menyesal. Sedangkan kamu benar-benar membuatku terkesima. Hubungan 8 tahun ditinggalkan begitu saja. Kamu memang pintar sekali. Pak Owen, hati-hati sama wanita yang gak punya perasaan ini. Kamu jadi orang ketiga. Gak pantas bicara padaku. Pak Owen, hati-hati sama ucapanmu. Jangan sampai ucapanmu bawa petaka. Bu Carol, ada proyek bagus yang mau aku kenalkan ke kamu. Ayo. Nanti jangan halangi aku. Aku akan minta pengawal untuk kasih dia pelajaran. Jadi dia akan ingat untuk waktu yang lama. Biarkan saja dia. Menyentuh dia cuma bikin kotor. Lakukan. Sebarkan beritanya. Aku mau lihat selingkuhan ini bisa bertahan berapa lama. Sayang, waktunya kamu bertindak. Aku sudah gak sabar. Lihat muka selingkuhan itu menderita. Selesai. Biarkan pelurunya terbang lebih lama. Hei, lihat mantan suamimu dalam masalah. Kamu mau ke sana dan melihatnya. Aku berusaha gak cemburu.
Aku sudah nggak ada hubungan dengannya. Aku nggak akan biarkan dia punya perasaan. Tapi melihat suamiku sangat cemburu, aku cukup senang. Bu Carol, gawat. Saham kita turun. Kenapa bisa? Hailey mengumumkan di media sosial dia keluar dari grup Liman. Banyak pemasok dan klien menyatakan akan putus kontrak dengan kita. Dan keluarga Hugo mengeluarkan berita. Laporan tentang akuisisi grup Liman itu gak benar. Sahamnya sudah dibawa. Keluarga Hugo? Sejak kapan dia mau beli grup Liman? Sebelumnya ada rumor di pasar. Keluarga Hugo berniat membeli grup Liman. Maka dari itu saham kita naik drastis. Saat itu Anda masih bukan ketua. Jadi Anda nggak tahu. Pasti Hailey di belakang ini. Berita keluarga Hugo pasti karena Hailey minta keluarga Hugo menyebarkannya. Dia mau grup Liman hancur. Kalau gitu, kita harus apa, Bu Carol? Kalau saham turun terus, para pemegang saham akan minta Anda tanggung jawab. Kamu keluar dulu. Masalah ini aku akan tangani. Baik. Kak Hino, saham grup Liman menurun. Kita harus mempercepatnya. Bu Carol, posisi ketua baru juga 2 hari, tapi kamu gak bisa mengendalikannya. Aku cukup kecewa. Kak Hino, berhenti menggodaku. Kamu butuh berapa lama lagi? Sebulan. Saat ini banyak pemasok yang berhenti kerjasama dengan grup Liman. Kamu bisa registrasi beberapa perusahaan dan aku akan menyetujuinya secepat mungkin. Oke, aku akan cari orang yang punya hutang untuk menangani ini. Kira-kira 1 minggu, aku akan menguras semua uang grup Liman. Oke, aku mengandalkanmu. Saat waktunya tiba, kita kaya bersama. Oke, kita akan kaya bersama. Aku menunggu waktu pembayaran. Hailey, kamu buat grup Liman hancur terus kenapa? Sama sekali nggak mempengaruhi penghasilanku. Kekacauan ini biar Felix yang bereskan. Felix, kamu sudah bangun. Ayah, aku kenapa? Oh, pelan-pelan. Kamu nggak ingat? Kamu ditusuk orang dan tinggal di ICU selama 5 hari, baru bisa keluar dari kondisi kritis. Berapa lama aku koma? Sudah 7 hari. Jangan gerak, aku akan panggil dokter. Jangan gerak ya. Sekretaris Noah, kondisi perusahaan gimana? Anda sudah bangun? Iya, Pak Felix, Bu Hailey sudah mengumumkan keluar dari grup Liman. Banyak pemasok dan klien sudah menyatakan akan putus kontrak dengan kita. Harga saham sudah turun. Kapitalisasi pasar sudah hilang setengah. Bu Carol sama sekali nggak punya cara menyelesaikannya. Para pemegang saham sudah membuat keributan. Mereka besok berencana akan rapat. Pak Felix, cepat Anda kembali. Bu Carol yang mana? Carol itu Bu Carol. Sejak Anda ditusuk dan koma, Pak Juan membiarkan Carol menggantikan posisi Anda untuk mengatur grup Liman. Bukannya aku suruh kamu pecat Carol dari perusahaan. Kenapa dia bisa mengatur grup Liman? Pak Felix, selama Anda koma, Pak Juan membiarkan Carol bertindak sebagai ketua. Kita nggak punya pilihan. Aduh, Felix, lukamu belum sembuh, belum bisa turun dari kasur. Aku harus kembali ke perusahaan secepatnya. Aduh, kenapa buru-buru? Biarkan dokter periksa kondisimu dulu, dokter. Penyembuhan lukanya bagus. Setelah beberapa hari di ICU, kamu berhasil selamat. Selanjutnya harus istirahat dengan baik dan pulih dengan baik. Aku mau keluar rumah sakit sekarang. Aduh, Felix, kesehatan paling penting. Meskipun ada hal yang sangat penting, kamu harus tunggu sampai sembuh baru dipikirkan. Ayah, apa ayah tahu? Karena ayah membiarkan Carol mengatur perusahaan. Saat ini grup Liman diambang bangkrut. Kalau aku nggak bisa menghadiri rapat pemegang saham besok, grup Liman mungkin nggak akan jadi Liman lagi. Ini kenapa bisa jadi seperti ini? Dokter, tolong aku. Siapa yang buat Carol wanita jahat itu duduk di posisi ketua? Saat ini saham grup Liman turun seperti apa? Ganti orang. Ganti orang. Lebih baik seekor anjing yang duduk di posisi itu daripada Carol. Saat ini Felix masih koma di rumah sakit. Siapa yang bisa gantikan posisi ini?
Para pemegang saham, halo semuanya. Carol, kamu punya hak apa datang ke sini? Ini rapat ketua. Selingkuhan sepertimu yang gak punya saham. Pergi dari sini. Pergi! Kamu masih berani datang dan minum anggur? Berdiri sekarang! Semuanya, meskipun aku bukan pemegang saham, tapi aku ditunjuk langsung sebagai pengganti ketua. Perusahaan sudah seperti ini malah menyalahkanku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Hailey. Dia yang buat klien perusahaan pergi semua. Wajar kalau mereka ikut bersamanya. Sekarang perusahaan seperti ini nggak ada yang bisa selamatkan. Aku sarankan untuk sesegera mungkin menjual saham yang kalian punya, jadi bisa menabung sedikit uang. Ini solusi yang kamu kasih. Kalau bukan karena kamu ikut campur keluarga orang lain, Pak Felix dan Bu Hailey apa akan jadi seperti ini? Sebenarnya, semua kesalahan dari selingkuhan sepertimu. Saat aku naik jabatan, kalian sama sekali nggak keberatan. Sekarang perusahaan kurang uang, kalian langsung menuntut tanggung jawab. Sangat penuh perhitungan. Kalau kalian nggak puas denganku, aku bisa lepas jabatan ini. Tapi Pak Felix nggak ada dan saham kalian kalau digabung nggak cukup untuk resolusi. Carol! Kamu bisa keluar! Carol, kamu bisa keluar. Kak Felix, kamu sudah membaik. Aku sangat senang. Carol, kamu berubah. Mungkin aku yang sekarang jati diriku yang asli. Carol, apa keluarga Liman memperlakukanmu nggak baik? Kamu melakukan ini apa untungnya untukmu? Aku nggak bisa terima perkataan ini. Aku cuma nggak punya kemampuan. Kenapa malah kayak aku yang sengaja menghancurkan grup Liman? Semua ini karena mantan menantumu. Apa hubungannya denganku? Aku melihatmu demi keluarga Liman. Kamu kontribusi, makanya percaya padamu. Ini cara kamu membalasku. Percaya? Aku cuma alat sebagai penerus garis keturunan kalian. Kalau kalian memang percaya, kenapa nggak kasih aku sedikit saham grup Liman? Bahkan untuk beli tas aku harus minta ke kalian. Kehidupan seperti ini sudah cukup. Kamu... Aku sangat menyesal demi kamu mengkhianati Hailey. Hailey, manggilnya sangat intim ya. Dengar, Pak Felix kalian sudah dibuang orang dan masih kasih dia alasan. Felix, kamu selalu seperti ini, nggak pernah puas dengan apa yang kamu punya. Sekalian saja, kita selesai. Bahkan kamu gak mau anakmu lagi. Untuk keluarga Liman saja. Kamu... Ayah, biarkan dia pergi. Pak Felix, akhirnya Anda kembali. Benar Pak Felix, saat ini grup Liman menghadapi badai. Sekarang Anda sudah kembali, kita bisa tenang. Benar Pak Felix, kita semua berharap padamu. Jangan khawatir semuanya. Meskipun kita hilang banyak klien lama, tapi fondasi kita masih ada. Selama kita menemukan klien baru, perusahaan kita pasti bisa pulih kembali. Carol benar-benar gak tahu terima kasih. Dulu harusnya gak biarkan dia masuk ke hidup kita. Saat ini dia bahkan gak mau anaknya sendiri. Benar-benar wanita buruk. Cukup ayah, jangan bicarakan lagi. Pak Felix, Anda sudah kembali. Seberapa buruk kondisi perusahaan kita? Saat ini saham perusahaan sudah di bawah harga IPO. Kalau nggak ada kabar baik, mungkin kita harus ST. Arus uang kita, kenapa cuma sisa segini? Arus uang kita, kenapa cuma sisa segini? Bu Carol menandatangani beberapa kontrak baru dan bawa klien baru, tapi grup tersebut perlu menyalurkan dana. Bawakan aku data pemasok dari klien baru itu. Pemasok dari klien baru ini nggak punya kualifikasi dasar. Di antara mereka, perusahaan baru yang belum berdiri selama sebulan. Divisi audit perusahaan kita gimana meninjau hal ini? Semua ini, Bu Carol pakai cap perusahaan untuk tanda tangan kontrak. Nggak melewati divisi audit. Carol. Felix, kamu sudah datang. Sudah lama nggak bertemu. Teman-teman. Felix, ada apa? Nggak apa. Cuma luka kecil. Di mana Hailey? Kenapa dia nggak datang sama kamu? Hailey, dia ada urusan. Aku langsung keluar negeri setelah lulus dan baru pulang tahun ini. Kamu sekarang sama Hailey gimana? Harusnya punya beberapa anak kan?
aku harus bilang, saat itu kalian mulai dari nol untuk mencapai hasil saat ini. Pasti nggak mudah. Benar, dulu kalian berdua di sekolah dikenal sebagai pasangan serasi. Benar, dulu kalian berdua di sekolah dikenal sebagai pasangan serasi. Aku masih ingat dulu kamu demi ketemu Hailey sekali. Kamu nunggu di bawah asrama putri sampai semalaman. Benar, saat itu aku sangat mencintai Hailey. Setelah lulus, kita tinggal di kamar sewaan yang sempit, hidup dengan miskin. Aku pernah bilang gak mau apapun selama Hailey di sisiku selamanya. Apa aku melupakan itu semua? Hailey, siapa pria tampan di sampingmu? Dia suamiku, Owen. Oh, Owen dari keluarga Hugo di kota Yoram. Benar, aku dari keluarga Hugo di kota Yoram. Hailey, kamu hebat. Sudah bertahun-tahun sejak kita lulus. Tahun ini pertama kalinya kita kumpul. Ayo, kita bersulang untuk reuni ini. Bersulang. Kali ini aku pulang untuk bangun bisnis sendiri. Hailey, kamu sekarang senior, jadi harus banyak bantu ya. Hailey, kedepannya kamu harus jaga baik teman sekelas kita, oke? Benar, Bu Hailey. Kedepannya kamu harus bantu banyak. Oke, kalian makan duluan. Aku mau ke toilet. Hailey, Felix, kamu mabuk. Hailey, kamu serius bisa melepaskan perasaan 8 tahun kita? Hailey, kamu serius bisa melepaskan perasaan 8 tahun kita? Kamu ingat saat dulu kita tinggal di kamar sewaan, hidup dengan miskin, tapi menjalani hidup dengan bahagia. Dulu kamu bilang padaku, nggak akan meninggalkan di hidup ini demi memenuhi keinginan ibuku, membangun grup Liman, dan menyerah atas gaji tinggi di perusahaan besar. Yang duluan meninggalkan itu kamu kan? Sebelumnya aku sudah bilang, kalau kamu mengkhianatiku, aku akan langsung pergi. Kamu nggak ingat? Saat kamu punya anak dengan wanita lain, aku pilih untuk memaafkanmu sekali. Tapi kamu merasa aku nggak bisa meninggalkanmu, jadi kamu dengan berani bawa selingkuhanmu ke hadapanku untuk diakui. Hailey, aku salah. Saat ini grup Liman diambang bangkrut. Carol memanfaatkan pembatalan kontrak klien. Dia mendirikan banyak perusahaan cangkang untuk transfer uang tunai dari grup. Saat ini perusahaan nggak bisa bayar gaji karyawan bulan depan. Apa hubungannya? Saham grup Liman sudah aku transfer semuanya. Grup Liman dan aku sudah nggak ada hubungan apapun. Tapi itu kerja keras kita. Kamu sudah lupa. Dulu demi acara sosial, kamu minum sampai lambungnya berdarah. Sekarang, gimana bisa kamu jual saham perusahaan? Ternyata kamu ingat. Kamu cuma menganggap remeh pengorbananku. Hailey, bukan itu. Grup Liman dibangun sama kita berdua dari nol. Itu seperti anak kita. Dari awal, grup Liman pakai nama Liman. Saham 20% itu aku dapatkan selama kerja bertahun-tahun. Ayahmu selalu memperlakukanku seperti anjing grup Liman. Selama bertahun-tahun, apa kamu pernah membela aku sekali? Hailey, tolong bantu grup Liman. Apa kamu tahan melihat kerja keras kita hancur begitu saja? Hailey. Felix, kamu masih berani datang memohon pada Hailey? Bukannya kamu sudah biarkan selingkuhanmu mengusir Hailey dari perusahaan? Saat ini kamu mau apa? Itu Carol bertindak sendiri saat aku koma di rumah sakit. Pada dasarnya bukan niatku. Mana mungkin aku mengusir Hailey? Ayo kita pergi. Hailey. Felix, di antara kita sudah nggak ada hubungan apapun. Mulai dari sekarang, jaga dirimu sendiri.
Hailey, apa aku benar sudah kehilanganmu? Tadi melihat Felix menderita, kamu gak kasihan? Hatiku untuk dia sudah mati dari lama. Itu lebih baik. Saham grup Liman sudah di bawah. Kita bisa mulai beli. Nggak kusangka Carol berani menyentuh uang grup Liman. Aku akan buat dia bayar seberapa yang dia ambil. Aku saat ini sudah gak tahan untuk lihat muka dia saat itu. Ayo. Kak Hino. Uangnya sudah ditransfer ke kartumu dan bersih tanpa jejak. Oke, terima kasih Kak Hino. Akhir-akhir ini ada orang yang investigasi kita. Aku sarankan kamu sementara sembunyi. Aku juga bersiap untuk pergi. Oke. Tunggu, aku sudah punya uang apa yang nggak bisa dibeli. Saat ini aku harus kabur dengan cepat. Carol! Kamu masih berani datang ke sini? Baru mau pergi. Kamu serius mau meninggalkan anakmu? Bukannya anak itu kesayangan keluarga Liman, apa hubungannya denganku? Dari saat Felix mau kirim aku ke luar negeri, aku berhenti anggap dia anakku. Aku menganggapmu sebagai anakku sendiri. Dan ini cara kamu memperlakukanku. Keluarga Liman sebentar lagi bangkrut. Takutnya villa ini juga akan dilelang untuk bayar hutang. Kamu masih mau aku tinggal di sini dan jadi pelayan untuk kalian yang menjijikkan? Pengawal! Ayah! Carol, beraninya kamu menyentuh ayahku? Ayah, apa yang terjadi? Cepat bangun! Felix, aku nggak menyentuhnya. Pria tua ini yang mau tarik aku cuma minggir. Carol, aku nggak buat masalah denganmu. Tapi kamu berani kesini dan buat keributan. Felix, kita sudah putus. Aku kembali untuk ambil barangku. Untungnya kamu nggak setuju menikah denganku. Kalau enggak, pasti sekarang ribet. Benar, aku pergi ke luar negeri tinggalkan kamu dan anak kita. Aku sangat nurut, kan? Kamu? Felix, kamu kira aku masih hormat, kan? Sebelumnya kamu ketua grup Liman, punya uang dan kekuasaan. Sekarang grup Liman sudah bangkrut. Kamu mau aku masih hormat padamu? Carol, kamu gak akan mati dengan tenang. Felix, demi wanita ini kamu cerai sama Hailey. Dan saat ini grup Liman di ujung bangkrut. Kedepannya kita harus gimana? Felix, ku kasih tahu ya, saat ini aku miliarder. Pria seperti apa yang gak bisa kudapatkan? Kamu orang yang sudah menikah, aku gak tertarik. Carol, kamu mentransfer aset perusahaan, akan kubuat kamu busuk di penjara. Kamu punya bukti? Aku bersiap keluar negeri untuk nikmati hidup. Mengingat kamu itu ayah anakku, aku bisa beri sedikit uang. Kamu... Bu Carol, mau kemana? Hailey? Ini kediaman Liman, mau apa kamu kesini? Penjaga! Dia, Carol. Carol, kamu dicurigai pakai kontrak palsu untuk melakukan penipuan aset perusahaan. Sekarang buktinya jelas, tolong ikut kami. Enggak, bukan aku. Bawa dia pergi. Hailey, beraninya kamu sentuh aku. Felix sudah begitu, kenapa kamu masih bantu? Saat ini aku pemegang saham terbesar. Apa salahnya aku ambil uangku? Apa hubungannya dengan Felix? Kak Felix, selamatkan aku. Aku ibu dari anak kita. Selamatkan aku. Matilah. Kak Felix. 120 kan? Di sini ada orang yang butuh ambulans. Hailey, terima kasih. Saham yang kamu gadaikan aku sudah beli semua. Para pemegang saham perusahaan ada di tanganku. Besok aku akan mengadakan rapat direksi untuk mencopot posisimu sebagai ketua. Terima kasih atas bantuanmu. Seenggaknya grup Liman gak akan bangkrut dan gak dihancurkan orang lain. Aku akan ganti nama grup Liman jadi grup Lanor dan ambil posisi ketua. Ayahmu masih pegang saham perusahaan. Dividen kedepannya cukup untuk hidup. Terima kasih, sudah kasih kita jalan keluar. Sayang, ayo pergi. Akhirnya masalah sudah selesai.
Ayo kita bersenang-senang selama 2 hari ini sebelum pulang ke kota Yoram. Oke, Bu Hailey, aku akan ikuti instruksi Anda untuk tangani urusan perusahaan. Anda dan Pak Owen bisa beristirahat. Oke, aku dan Owen tunggu mobil di sini. Kamu balik duluan saja. Baik. Akan kubunuh kamu. Bu Hailey, awas! Akan kubunuh kamu. Carol, ternyata kamu kabur dari pusat penahanan. Hailey, kubunuh kamu. Kamu hancurkan semua yang aku punya. Carol, sejak Felix terakhir kali bawa Hailey pergi dariku, aku langsung memperketat keamanan. Karena kamu mau melukai Hailey, aku akan membuat kamu membusuk di penjara. Bawa dia ke kantor polisi. Hailey, kamu tunggu saja. Sayang, aku nggak mau tinggal di kota Jardin lagi. Oke, ayo pergi. Ada apa, Hailey? Sayang, aku pusing. Hailey, tunggu, aku bawa kamu ke rumah sakit. Aku selalu berpikir sebelumnya keracunan alkohol akan merusak badanku. Ditambah Felix melukaiku dan akar penyakit itu selama hidupku nggak akan bisa punya anak sendiri. Nggak kusangka anakku diam-diam sudah masuk ke dunia ini. Selamat Pak Owen, istri Anda hamil. Owen, kamu akan jadi ayah.